lanjutkan untuk merekod. Oke ya, jadi pada pagi hari ini insya Allah kita akan lanjutkan ya materi kita. Jadi kita akan melanjutkan membahas listrik dinamis ya, kelanjutan dari listrik statis. Tapi kalau ada pertanyaan nggak apa-apa ya, nanti kalian sampaikan saja pertanyaan di materi sebelumnya. Ya, jadi sebelumnya kan sudah ulangan dan mungkin ada beberapa anak yang belum sempat ulangan juga. Mungkin nanti ada pengumuman ya setelah soalnya siap, mungkin nanti ada susulan untuk yang belum ulangan. Oke, jadi seperti biasa ya, sebelum kita mulai ini kita akan bahas kajian dulu ya, beberapa ayat begitu. Ini Bapak mohon izin untuk share screen dulu ini. Oke, udah kelihatan belum oleh kalian? Ini ada OneNote di sana? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya? Oke. Jadi kita akan bahas mengenai ini satu surah, tapi nggak lengkap sih ya. Ini surah At-Tin, mulai dari ayat yang ke-1 ya, sampai ayat yang ke-6. Kita akan bahas itu. Nah, di sini yang akan kita bahas adalah surah At-Tin tadi ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illa alladziina aamanu wa 'amilus shaalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Shadaqallahul azim. Sampai ayat ke-6 saja. Nah, jadi di sini ya, perhatikan baik-baik. Ayat yang pertama, di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah ya. Jadi kalau Allah bersumpah itu boleh dengan apa saja. Jadi kalau Allah ya. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala itu kalau bersumpah itu boleh apa saja objeknya begitu ya. Jadi misalnya wal asri, misalnya demi masa. Nah, jadi Allah bersumpah dengan waktu misalnya. Wadduha, jadi demi waktu duha, waktu pagi. Nah, itu kalau Allah Ta'ala bersumpah itu begitu. Ya, bersumpah. Nah, kalau Allah bersumpah, itu objeknya, objek yang dipakai untuk bersumpah itu terserah Allah. Ya, jadi objeknya bebas. Nah, ini beda dengan kalau kita. Nah, jadi kalau kita bersumpah itu tidak boleh kecuali objek yang kita pakai untuk bersumpah itu adalah Allah Ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi misalnya kita bersumpah ya harus wallahi gitu ya, demi Allah. Jadi tidak boleh kita bersumpah itu demi matahari. Nah, itu nggak boleh. Tapi kalau Allah bersumpah itu boleh dengan objek yang mana saja. Itu yang pertama ya. Jadi bedanya kalau Allah bersumpah dengan kita ya. Hambanya kalau bersumpah gitu ya. Jadi kalau Allah bersumpah itu bebas ya dengan apa saja. Nah, di sini Allah bersumpah dengan satu buah atau tanaman ya. Nah, di sini juga sama disebutkan dua ya. Nah, jadi watin. Jadi atin itu sebenarnya nama pohon atau nama buah. Ya, jadi ini adalah pohon atin atau buah atin. Jadi demi buah tin. Nah, wazaitun dan demi pohon zaitun. Ya, nanti dari pohon itu diperoleh minyak zaitun juga. Nah, jadi ini ada dua objek yang Allah gunakan untuk bersumpah. Ya, jadi dengan buah tin, pohon tin atau buah tin, dan juga dengan buah zaitun atau pohon zaitun. Nah, jadi ini dua dua benda, jadi dua pohon atau dua buah tadi ya. Nah, itu yang mempunyai keutamaan karena Allah jadikan keduanya ini sebagai objek untuk bersumpah begitu. Nah, ada yang memahami bahwasanya sumpah ini berkaitan erat dengan tempat tumbuhnya. Nah, jadi tempat tumbuhnya dua pohon ini. Jadi aslinya tanaman ini itu tumbuh di daerah daerah Syria gitu ya. Jadi di daerah Palestina. Jadi Allah bersumpah dengan tanah yang Allah berkati, yaitu bumi Palestina. Jadi Allah bersumpah dengan pohon tin dan
pohon zaitun itu yang banyak tumbuh di sana. Ya, 2 pohon itu tadi. Nah, kemudian berikutnya ini Allah bersumpah dengan tempat Waturisinin. Nah, jadi ini Gunung Tursina. Nah, jadi ini Allah bersumpah dengan Gunung Tursina. Jadi ini tempat di mana Allah ini menurunkan wahyu kepada Nabiullah Musa alaihissalam. Nah, jadi itu Bukit Tursina atau Gunung Tursina ya. Jadi Bukit Tur ya, yang terkenal sih bukit ya, mungkin ketinggiannya tidak sampai ya seperti gunung gitu ya. Jadi Bukit Tursina. Nah, jadi Waturisinin. Jadi itu adalah nama bukit atau gunung gitu ya, gunung kecil yang mana Allah memanggil Nabi Musa alaihissalam yang kurang lebih ada 40 hari. Itu Nabi Musa itu bermunajat kepada Allah ya, sebulan lebih lah ya. Jadi sebulan lebih itu Nabiullah Musa alaihissalam itu bermunajat kepada Allah ya. Jadi ibadah di tempat itu untuk menerima wahyu, untuk mendapatkan kitab Taurat. Itu Bukit Tursina tadi. Nah, kemudian Allah bersumpah dengan yang berikutnya, wahadzal baladil amin. Nah, jadi demi al-balad. Jadi hada itu artinya ini. Ya, jadi ini. Jadi hada itu artinya ini. Maksudnya ini itu ya kata tunjuk dekat kan ya kalau kita mengatakan ini. Wahadzal baladil amin, dan jadi demi negeri ini yang aman. Maksudnya adalah Mekah. Jadi maksudnya ini adalah Mekah. Jadi ini adalah tempat di mana Rasulullah ini diutus. Ini Mekah ya. Nah, jadi itu adalah baladil amin. Jadi al-balad itu artinya negeri. Al-amin ya artinya aman begitu ya. Nah, kenapa Mekah disebut dengan negeri yang aman? Karena pada waktu itu negeri-negeri sekitarnya, negeri Persia, negeri Romawi itu kan saling berperang. Nah, jadi kawasan Mekah itu adalah kawasan yang sangat aman meskipun negara-negara besar ya adidaya di sekitarnya itu bergejolak begitu ya, penuh dengan peperangan begitu, tapi negeri Mekah itu dijadikan oleh Allah itu adalah negeri yang aman. Al-baladil amin, negeri yang aman. Nah, jadi di sini ya Bapak ulangi lagi ya. Jadi Allah itu kalau bersumpah itu objeknya bebas ya. Jadi Allah bersumpah dengan apa saja terserah Allah begitu. Nah, kemudian makna yang kedua, ketika Allah bersumpah itu di sisi lain Allah hendak mengajak begitu ya kita sebagai hambanya itu untuk merenungkan beberapa peristiwa yang terkait dengan ini. Jadi beberapa peristiwa yang terkait dengan objek yang dijadikan oleh Allah untuk bersumpah ini. Nah, jadi ini seolah-olah mengajak supaya kita memperhatikan itu begitu. Jadi memperhatikan pohon tin, memperhatikan pohon zaitun dan buahnya, kemudian Bukit Tursina, gitu ya, kemudian negeri Mekah. Nah, jadi disuruh untuk mengingat itu semua dan menggugah kembali, ya. Jadi rasa rasa kecintaan begitu ya kepada tempat-tempat atau objek yang dijadikan oleh Allah untuk bersumpah, ya karena misalnya seseorang itu sholat di Masjidil Aqsa, ya, Masjidil Aqsa itu masih di Palestina sana ya, itu kan derajatnya berbeda, artinya pahalanya berbeda ya dibanding dengan sholat di masjid-masjid yang lain gitu. Artinya tempat itu punya keutamaan. Ya, jadi Masjidil Aqsa tempat yang di sekitarnya itu ada buah tin, ada pohon zaitun, itu tempat-tempat yang utama. Kemudian ada tempat di mana Allah memberikan wahyu kepada Nabi Musa, bahkan Allah itu bercakap langsung ya, makanya Musa itu disebut dengan Al-Kalim. Jadi Musa itu gelarnya adalah Al-Kalim. Al-Kalim. Nah, maksudnya apa? Musa itu disebut dengan Al-Kalim karena satu-satunya rasul gitu ya yang diajak berbicara langsung oleh Allah itu adalah Nabiullah Musa alaihissalam. Makanya disebut dengan Musa Al-Kalim. Ya, jadi Musa yang diajak berbicara langsung oleh Allah, gitu ya. Oke, jadi ini Allah bersumpah dengan beberapa objek tadi ya. Jadi kalau ini terkait dengan tempat tumbuhnya, ya ini di tanah Palestina, ya, Palestina, gitu ya. Jadi tempat tumbuhnya pohon atau buah tin dan zaitun. Kemudian ini adalah tempat Bukit Tursina. Jadi ini adalah tempat di mana Nabi Musa alaihissalam mendapatkan wahyu. Kemudian ini adalah kota Mekah ini tadi, ya Al-Baladil Amin, ya negeri yang aman. Nah, ketika Allah Taala itu bersumpah, ya maka kalimat berikutnya itu adalah sesuatu yang dijadikan oleh Allah itu Allah bersumpah padanya. Jadi misalnya kalau orang itu bersumpah kan pasti ada
tujuannya. Misalnya seorang pegawai misalnya atau seorang pejabat diambil sumpahnya, demi Allah saya akan begini 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 misalnya gitu ya. Nah itu maksudnya jawabul qasam namanya ya. Jadi ada qasam, ada jawabul qasam. Nah jadi di sini jawabul qasamnya ini, jadi jawab dari sumpah itu, laqad khalaqnal insana fi ahsanit taqwim. Laqad sungguh benar-benar khalaqna, kami telah menciptakan al insan manusia. Jadi al insan itu manusia fi ahsanit taqwim. Fi pada ahsan. Ahsan itu yang paling baik, paling bagusnya takwim itu bentuk. Jadi sungguh benar-benar kami telah menciptakan manusia itu dalam bentuk yang paling baik. Jadi sebaik-baiknya bentuk. Ya, jadi ingat ya, jadi manusia itu adalah bentuk sempurna, bentuk terbaik. Ya, jadi makanya apa namanya, bagaimana struktur tubuh manusia, bagaimana apa namanya kelincahan manusia ketika bergerak begitu, bagaimana metabolisme yang ada di dalam organ-organ tubuhnya. Allah sudah menciptakan manusia itu sebaik-baik bentuk. Nah, akan tetapi meskipun manusia itu diciptakan dalam keadaan yang paling sempurna di antara makhluk-makhluknya Allah ini, nah akan tetapi kemudian kami kembalikan dia itu asfala safilin. Jadi asfala itu paling rendah. Jadi asfala itu paling rendah, safilin yang rendah-rendah. Jadi ini tempat yang paling rendah maksudnya. Maksudnya apa? Maksudnya ini adalah neraka. Neraka. Nah, jadi itu tempat yang paling rendah. Ya, jadi Allah menciptakan manusia itu sebaik-baiknya bentuk. Nah, akan tetapi Allah ada kalanya kembalikan manusia itu ke seburuk-buruknya tempat. Yaitu apa? Neraka. Ya, jadi asfala safilin itu neraka maksudnya. Illalladzina amanu, ya kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus sholihat, dan orang-orang yang beramal soleh, falahum ajrun, maka bagi mereka ada ajrun. Ajrun itu artinya pahala. Pahala. Wairu mamnunin, wairu itu tanpa atau tidak, mamnun terputus. Ya, jadi pahala yang terus-menerus atau tidak putus. Ya, di sini tidak putus. Ya, maksudnya terus-menerus ya. Oke. Nah, jadi di sini ya pertama Bapak ulangin ya. Jadi Allah bersumpah dengan beberapa objek di sini. Ya, jadi Allah bersumpah dengan pohon tin atau buah tin, Allah bersumpah dengan buah zaitun atau pohon zaitun. Kemudian Allah bersumpah dengan tempat turunnya tempat turunnya wahyu ya kepada Nabi Musa alaihissalam, itu Tursina, ya bukit Tursina. Kemudian Allah bersumpah dengan negeri Mekah yang disebut dengan Al-Baladil Amin tadi, negeri yang aman. Nah, jadi Allah bersumpah dengan banyak objek ini tadi untuk menjelaskan sesungguhnya Allah menciptakan manusia. Jadi khalaqna, kami telah menciptakan al-insana, manusia itu dalam bentuk yang paling bagus. Subhanallah. Jadi manusia itu sebaik-baiknya bentuk. Itu manusia. Ya, jadi artinya makhluk-makhluk yang lain itu tidak sebagus manusia. Ya, jadi karena Allah sendiri mengatakan ahsani takwim. Jadi bentuk yang paling bagus begitu. Bentuk terbaik dari ciptaan Allah. Nah, jadi dibanding dengan malaikat, maka bentuk manusia itu pasti lebih baik gitu. Karena ahsani takwim. Dibanding dengan jin misalnya, bentuk manusia itu paling baik. Ya, karena Allah mengatakan fi ahsani takwim. Jadi bentuk yang paling bagus begitu. Nah, itu manusia. Itu Allah Taala ciptakan begitu. Makanya waktu pertama kali manusia itu diciptakan, Nabiullah Adam alaihissalam, itu iblis disuruhkan untuk bersujud di hadapan Adam, sujud penghormatan. Nah, karena memang manusia itu dimuliakan oleh Allah. Nah, akan tetapi kebanyakan manusia itu tidak mampu untuk bersyukur kepada Allah, sudah dibuat bentuk yang paling bagus, tapi kebanyakan manusia itu mengingkari Allah. Maka Allah kembalikan manusia itu ke tempat yang paling rendah, itu adalah neraka. Gitu ya. Tetapi itu dikecualikan. Ya, jadi tidak dikembalikan ke neraka, tapi dikembalikan ke surga. Siapa? Nah, ini dijelaskan dengan bagian yang terakhir ini tadi, ayat yang ke-6, itu orang-orang yang beriman, beramal soleh, itu ada pahala yang tiada putus. Nah, ini maksudnya kembalinya adalah ke surga. Jadi pahala ini membawa ke surga. Ya, jadi bukan ke neraka, ya, tapi ke surga. Gitu ya. Nah, jadi hal yang harus kita pelajari itu adalah, yang harus kita ingat, harus kita pegang, menjadilah kita ini orang yang beriman kepada Allah dan membuat persiapan untuk supaya kita ini ketika menghadap kepada Allah itu membawa perbekalan yang berbentuk amal soleh ini tadi. Ya, mudah-mudahan Allah memudahkan langkah kita ya. Jadi kalian belajar keras untuk apa? Supaya kalian nanti mempunyai kesempatan beramal soleh lebih baik, lebih banyak ya.
Itu harapan orang tua, harapan guru-guru kalian seperti itu. Nah, jadi kalian mempunyai kesempatan lebih, ya artinya kalian harus bisa beramal soleh lebih baik dari kami-kami pendahulu kalian. Gitu ya. Oke, dari surah At-Tin dari ayat 1 sampai ke 6 ada yang ditanyakan nggak? Masih di sana nggak kalian? Masih mendengarkan Bapak? Masih, Pak. Masih, Pak. Masih, ya. Ada pertanyaan? Ada nggak pertanyaan? Belum ada, Pak. Nggak ada ya. Ngerti ya? Oke. Kalau ini bisa difahami ya, sebelum kita lanjutkan, ini ada sedikit kuis ya dari apa yang Bapak jelaskan tadi ya. Nah, jadi ini ada sedikit kuis. Tolong dijawab ya, sebentar. Ini Bapak kasih linknya dulu ya. Sebentar, linknya ada di mana tadi? Ini Bapak taruh di ini ya, di chat linknya. Ada di sana linknya, coba diklik. Sudah diklik? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke, ini sudah mulai banyak nih yang bergabung. Ada 11 yang berhasil bergabung. Silakan yang lain dicoba. Nah, oke, Fauzan Azhar ya berhasil ya dengan 7 kali percobaan. Muhammad Hanif ya, oke. Kemudian Nazara Sofa dengan 7 kali percobaan berhasil. Oke ya, kita lanjutkan. Jadi materi kita pada hari ini ya, ini adalah tentang apa namanya listrik ya. Jadi tentang listrik dinamis. Listrik dinamis. Atau ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau enggak, ini Bapak lanjutkan ya ke listrik dinamis. Oke ya. Saidatul udah ya. Oke ya, listrik dinamis. Nah, di sini apa namanya? Yang pertama, kita akan lihat ini terkait dengan apa namanya? Arus listrik. Ya, silakan Ihsan, izin ke toilet boleh ya. Nah, jadi yang pertama kita akan belajar tentang arus listrik. Arus listrik. Jadi apa sih yang disebut dengan arus listrik? Ya, silahkan Najla. Jadi arus listrik itu sebenarnya adalah apa namanya banyaknya muatan ya yang bergerak atau yang mengalir ya melewati penampang penghantar tiap satuan waktu. Jadi maksudnya gini. Jadi kalau misalnya kita punya kawat nih ya penghantar ya karena nanti arus listrik itu kan dia perlu penghantar ya untuk mengalir ya tempat mengalir. Jadi sebenarnya mengalir itu elektron. Nah, jadi kalau misalnya ini ada kawat misalnya, ada kawat misalnya seperti ini. Nah, di sini kalau misalnya kita lihat satu penampang tertentu, ini luasnya misalnya A nih ya, luas penampang. Nah, di sini ada elektron-elektron itu bergerak di sini. Nah, jadi yang Bapak buat min-min ini ya, yang sedang bergerak, ini maksudnya elektron bergerak gitu. Karena sebenarnya yang bergerak itu elektron bukan proton. Tapi kadang-kadang dianggap ya yang bergerak itu muatan positif. Ya, jadi bisa karena gerak itu relatif ya dipandang yang negatifnya itu diem kemudian positifnya yang bergerak ya karena gerak itu relatif. Tapi hakikatnya sebenarnya yang bergerak itu adalah elektron. Nah, nanti banyaknya muatan yang melewati penghantar ya, penampang penghantar ini tiap satuan waktu itu yang disebut dengan kuat arus. Jadi sering dilambangkan dengan huruf I. Boleh I besar, boleh I kecil ya. Ya, jadi itu adalah arus listrik. Itu lambangnya I. Nah, jadi di sini kuat arus itu adalah banyaknya muatan. Jadi nanti di sini Q yang tadi ya, yang bergerak tadi, yang melewati penampang kawat,
tiap satuan waktu. Nah, ini yang disebut dengan kuat arus. Nah, dari sini kalian harus tahu bahwasanya I itu tadi kuat arus ya, kuat arus. Dan kuat arus itu satuannya adalah ampere. Kemudian yang kedua, Q itu tadi muatan. Ya, dia adalah muatan. Ya, muatan ini satuannya kolom. Kemudian T itu adalah waktu. Ya, ini satuannya second mestinya ya. Nah, gitu. Nah, dari sini kita tahu berarti yang disebut dengan ampere itu apa? Yang disebut dengan ampere itu sebenarnya adalah kolom skon pangkat min 1 gitu ya. Jadi kolom per skon. Itu adalah ampere sebenarnya. Nah, tapi kalian harus ingat sebenarnya yang merupakan besaran pokok itu yang mana? Besaran pokok itu yang arus. Jadi kuat arus itu adalah besaran pokok. Jadi ini adalah besaran pokok sama waktunya ya. Nah, waktu juga besaran pokok yang ini. Ya, ini adalah besaran pokok. Nah, berarti yang besaran turunan itu yang mana? Yang muatan. Jadi muatan itu besaran turunan. Nah, jadi kolom itu sebenarnya adalah ampere dikalikan skon gitu ya. Jadi kalau dari segi satuan begitu ya. Jadi yang besaran turunan itu sebenarnya adalah muatan ya. Kuat arus dengan waktu itu besaran pokok. Kalian masih ingat ya dulu pelajaran di kelas 10 ya, kelas 10 dipelajari tentang besaran pokok dan besaran turunan. Jadi di antara 7 besaran pokok itu adalah kuat arus ya, satuannya ampere. Oke ya. Nah, di sini kadang-kadang kalau misalnya kita meninjaunya itu waktu yang sangat singkat, itu kadang-kadang dinyatakan dalam bentuk turunan begini. Jadi kuat arus itu adalah dq per dt gitu. Nah, dalam bentuk diferensial. Nah, nanti dari sini itu bisa dituliskan dq itu sama dengan I dt gitu. Jadi nanti kalau diintegralkan kedua ruas, nanti jumlah muatan itu sama dengan integral I dt ya. Jadi ini maksudnya kalau misalnya arusnya berubah-ubah gitu ya, jadi jumlah muatannya berapa gitu. Nah, kalian nggak usah dipusingkan dengan apa namanya maksud dengan integral ini ya. Cuman kita perlu maksudnya apa sih? Jadi maksudnya gini. Nanti kalau disajikan grafik, di sini misalnya ada apa namanya kuat arus I misalnya, kemudian ke sana itu ada waktu. Nah, misalnya arusnya berubah-ubah nih sepanjang waktu seperti ini. Nah, nanti yang disebut dengan muatannya itu adalah luas daerah di bawah kurva karena makna integral itu luas sebenarnya. Ya, jadi di sini nanti Q-nya itu sama dengan luas daerah. Itu integral. Kan Q sama dengan integral I dt. Ya, jadi Q-nya sama dengan luas daerah tadi. Gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau ungkapannya seperti ini, ya tentu saja ini adalah apa namanya arus yang konstan, gitu ya. Jadi nggak berubah-ubah. Kan bisa jadi arus itu tidak konstan, ya. Jadi nilainya selalu berubah-ubah. Nah, jadi nanti kalau kalian sudah belajar apa namanya arus bolak-balik, misalnya begitu ya. Nah, itu kan I-nya berubah-ubah menurut grafik sinus misalnya. Nah, nanti kalau seperti itu, ya nggak bisa pakai ini. Ini kan untuk apa namanya I yang konstan. Nah, nanti I-nya dinyatakan dengan bentuk diferensial seperti ini. Jadi dq per dt. Gitu ya. Itu untuk arus yang berubah-ubah. Ini Irfan Hanafi mau vaksin dulu. Oh ya, silakan ya. Oke, ya diizinkan. Oke ya. Ada pertanyaan dari kuat arus ini? Bapak, intinya tuh kalau yang konstan pakai rumus I sama dengan kita. Kalau yang enggak pakai yang itu. Nah, yang ini. Ya, yang ini. Jadi kalau tetap kan ya mau dq per dt-nya kalau tetap ya dq ya sama dengan q gitu. Kalau konstan jadi nggak berubah-ubah. Kan dq itu masih ada perubahan. Ya, tapi kalau arusnya konstan ya q aja gitu. Gitu ya. Naila? Iya, Pak, makasih. Oke, jadi ini Bapak kasih contoh lah ya. Nih ada contoh, coba kita cek sama-sama. Misalnya di sini ada soal begini. Nah, gitu ya, ini contoh. Nah, di sini ceritanya adalah grafik di bawah menunjukkan kuat arus yang mengalir dalam suatu hambatan R. Nah, jadi di sini, ini kan kalian lihat, ini kan kuat arus nih. Nah, kemudian ini waktu, gitu ya. Nah, ini kuat arusnya kan berubah-ubah. Ya, jadi tidak konstan tuh si I-nya.
Nah, terus yang ditanyakan banyaknya muatan yang mengalir dalam hambatan selama 6 detik pertama. Ya, berarti sampai sini nih, kan 6 di sini. Nah, berarti sampai sini sebenarnya. Gitu. Nah, jadi kalau ditanyakan Q dan disajikan grafik antara I terhadap T, ya nanti Q-nya sama dengan apa? Tadi, integral I dt. Nah, integral itu maknanya apa? Luas, daerah di bawah kurva. Nah, jadi kalian nggak usah ngitung integralnya, kalian cari luasnya aja. Luas ini aja gampangnya ya. Jadi luas persegi panjang yang ini misalnya. Nah, luas yang ini. Kalian tambahkan dengan luas yang atasnya itu. Yang trapesium ini. Yang Bapak arsip dengan warna hijau nih. Nah, gitu. Nah, jadi tinggal gitu aja. Jadi ini misalnya apa namanya? Luas 1 gitu ya. Kemudian yang merah ini Bapak tulis sebagai luas 2 misalnya. Nah, nanti tinggal dicari aja. Berarti nanti Q-nya ya sama aja dengan luas 1 ditambah luas 2. Luas 1 berbentuk trapesium. Kalian masih ingat luas trapesium itu apa? Setengah kali tambah B. Ya, jumlah sisi sejajar ya. Setengah jumlah sisi sejajar. Nah, jadi di situ sisi sejajarnya adalah ya, yang ini nih dari 2 kok 2. Nah, yang ini. Nah, ini sisi sejajar dengan ini. Ya, jadi dari sini sampai sini itu kan 5 ya. 5 ditambah yang atas tuh dari sini sampai sini nih. Ya, berarti 3 kan? 3 dikalikan tinggi, ya tinggi itu yang ini. Nah, ini tingginya. Jadi itu 2 berarti ya. Ditambah luas 2 persegi panjang, panjang kali lebar. Jadi 6 dikalikan dengan 2, gitu ya. Nah, cuman gitu doang. Jadi nanti kalian bisa coret ini dengan ini. Jadi di sini 8 gitu ya. Ditambah dengan berapa nih? 12 ya. Ini sama dengan 20 ya. 20 kolom. Gitu ya. Oke, jadi jawabannya adalah E. Cuman gitu aja. Ada pertanyaan? Nggak ada pertanyaan ya? Kalau tidak ada, Bapak lanjutkan ya. Nah, jadi kita sudah belajar tentang apa namanya kuat arus listrik. Nah, yang berikutnya kita akan belajar tentang apa namanya hambatan ya. Hambatan atau resistor gitu. Jadi ini yang kedua ya. Jadi yang kedua kita akan belajar tentang hambatan. Jadi di sini hambatan. Hambatan. Atau resistor. Resistor. Nah, ternyata ya arus itu bisa mengalir dalam suatu penghantar kalau ada hambatannya gitu. Jadi itu sesuatu yang apa namanya hal yang harus ada. Jadi nggak mungkin arus itu ada kalau nggak ada hambatan. Nah, jadi itu seolah-olah mengajarkan kepada kita ya. Jadi kayaknya hidup itu nggak mungkin ya bisa terjadi kalau memang tidak ada hambatan. Jadi ya hambatan itu sesuatu yang melekat dalam perjalanan hidup. Nah, jadi kira-kira filosofinya begitulah ya. Jadi arus juga sama. Arus itu nggak bisa mengalir kalau nggak ada hambatan. Gitu. Jadi harus ada resistor. Jadi penghambatnya. Ya, jadi bisa berlalu, bisa terjadi kuat arus tadi ya. Jadi arusnya itu ada begitu. Itu harus ada hambatan ternyata. Ya, jadi di penghantar tadi itu harus ada hambatannya. Kalau nggak ada hambatan nggak ada arus. Ya, ternyata memang begitu ya. Jadi ya ternyata Allah itu membuat apa namanya segala sesuatu itu ya memang apa ya ada hikmahnya begitu. Ya dalam fisika ini ya ternyata juga kita tahu arus listrik itu bisa mengalir kalau dihambat. Kalau nggak ada hambatannya malah nggak ada arus gitu. Nah jadi gitu. Jadi di sini ya hambatan itu biasanya lambangnya adalah R. Ya jadi ini lambangnya R itu resistor atau hambatan ya. Ini satuannya apa? Ada yang tahu satuan hambatan itu apa? Ohm. Ohm ya lambangnya seperti ini. Ohm ya dari apa namanya omega. Lambangnya seperti ya ohm. Nah, itu hambatan. Nah, pertama yang akan kita ingat ini adalah hambatan yang ada pada penghantar, pada kawat. Ya, jadi pada kawat.
Jadi ternyata kawat sendiri, jadi kalau kalian punya kabel misalnya itu kan dari kawat tembaga kan ya. Nah, itu sebenarnya juga hambatan. Nah, jadi meskipun kita tidak beli resistor tersendiri misalnya, karena ya kita bisa beli misalnya di toko elektronik itu kita beli misalnya resistor itu kita beli apa namanya 1000 kilo misalnya 1000 kilo ohm atau 1 kilo ohm itu tersedia resistor. Jadi bentuknya kayak gini. Sebentar ya, Bapak tunjukkan. Nah, bentuk resistor tuh kurang lebih begini. Nah, jadi di sini nah, kurang lebih bentuknya gini ya. Jadi kalian bisa beli itu. Jadi resistor ya. Jadi kita bisa beli nih si hambatan ini. Tapi sebenarnya tanpa ini pun ya tanpa ada apa namanya kita beli hambatan semacam ini ya. Itu sebenarnya kawat sendiri itu sebenarnya resistor. Jadi kawat tuh punya hambatan begitu. Nah, jadi kawat itu punya hambatan. Jadi ya tergantung jenis kawatnya terbuat dari apa ya. Jadi semakin bagus kawatnya ya semakin apa namanya kecil hambatannya. Emas itu paling kecil hambatannya. Makanya konduktor terbaik itu sebenarnya emas. Ya meskipun nggak mungkin nggak ada hambatannya, karena hambatan sendiri itu harus hadir, harus ada begitu. Karena kalau nggak ada hambatan itu ya bisa dikatakan harusnya jadi nggak ada nanti. Nah nanti ada bahan yang kita sebut dengan superkonduktor. Jadi superkonduktor itu bahan yang sedemikian kecilnya hambatannya begitu, sehingga disebut dengan superkonduktor. Tapi tetap saja harus ada si hambatan itu, ya. Oke. Nah, jadi ini resistor yang ada di pasaran ya, itu bentuknya seperti itu. Jadi ini memang ukurannya sih kira-kira memang seginilah ukurannya, memang kecil ini ya. Oke. Nah, jadi itu hambatan. Kemudian ini ada gelang-gelang warna-warni ya, itu ada apa namanya ada caranya untuk membaca. Ya mungkin di SMP dulu sudah pernah apa namanya diajarin ya cara membaca itu. Tapi ya biasanya sih langsung dikasih tahu ya ini nilai resistornya berapa. Jadi kita sudah nggak belajar lagi tentang warna-warni yang ada di resistor itu. Tapi itu menunjukkan nilainya sebenarnya untuk membantu kepada para teknisi ketika mempergunakan resistor itu. Oke, kita kembali ke sini ya. Jadi ini adalah hambatan pada kawat. Jadi kawat sendiri itu punya hambatan. Nah, hambatan kawat nanti terdiri apa? Tergantung pada beberapa hal. Pertama ada rho. Rho itu hambatan jenis ya, bukan massa jenis tapi hambatan jenis. Kemudian L dibagi dengan A, gitu ya. Nah, ini adalah hambatan yang ada pada kawat. Nah, jadi di sini nanti yang disebut dengan rho itu adalah hambatan jenis. Hambatan jenis, gitu ya. Ini satuannya ohm meter. Kemudian L itu panjang kawat, gitu ya. Kemudian A-nya ini adalah luas ya, luas penampang, gitu ya. Ini tentu saja satuannya meter persegi. Kalau ini satuannya meter, gitu ya. Nah, jadi kawat itu merupakan hambatan. Ya, dia sendiri merupakan resistor yang nilai hambatannya tergantung pada besaran-besaran ini, tergantung pada jenis kawatnya. Jadi ini tergantung jenis kawat ya. Jadi kalau rho ini tergantung jenis kawatnya ya. Jadi ini jenis kawat. Jadi ada kawat yang terbuat dari tembaga misalnya, kemudian ada kawat terbuat dari emas misalnya gitu ya. Nah, itu apa namanya semakin bagus ya semakin kecil nilai hambatannya gitu ya. Jadi makanya untuk alat-alat elektronik yang bagus-bagus tuh malah sering menggunakan konduktor itu emas. Seperti apa namanya smartphone yang kalian pakai misalnya, konon yang paling banyak mengandung emasnya itu apa namanya produksi Apple. Nah, itu paling banyak mengandung emas. Karena makanya harganya lebih mahal ya mungkin memang apa namanya diproduksi dengan kualitas yang lebih bagus gitu. Jadi menggunakan penghantarnya saja itu beberapa bagiannya menggunakan konduktor emas begitu ya, berbeda dengan smartphone yang lain mungkin ya. Nah, jadi makanya yang satu lebih bagus kualitasnya, lebih mahal harganya ya memang karena isinya itu memang berbeda gitu, bahannya beda. Nah, jadi hambatan jenis itu tergantung jenis kawat yang digunakan, gitu ya. Kemudian panjang, ya. Nah, hati-hati di sini panjang itu sangat terkait dengan suhu, ya. Kalian masih ingat kan ya? Jadi kalau misalnya panjang kawat itu apa namanya tergantung pada suhu. Jadi L itu kan sebenarnya sama dengan L0
dikalikan dengan apa namanya? Masih ingat nggak kalian? Jadi L0 kemudian ditambah ini ya. Ditambah dengan L0 kali alfa kali T, delta T. Masih ingat rumus ini? Nah, ini apa namanya? Panjang kawat yang dipengaruhi oleh suhu begitu. Atau bisa juga ditulis gini sih, L sama dengan L0, 1 ditambah dengan alfa kali delta T gitu. Nah, jadi nanti kalau digabungkan ke situ, ya nanti si rumus R itu kalau terkait dengan suhu ya jadi nanti rumusnya jadi gini, rho per A begitu ya, dikalikan L. Jadi L-nya di sini L0 maksudnya ya. Nah, kemudian 1 ditambah dengan alfa kalikan delta T gitu. Nah, jadi karena memang si panjang kawat itu tergantung pada suhu begitu. Ya, jadi sangat terkait dengan suhu. Jadi semakin suhunya tinggi ya kawat itu akan memuai kan ya, menjadi lebih panjang, gitu ya. Oke, jadi itu karena panjang kawat tergantung pada suhu, ya otomatis nanti R ini sebenarnya juga tergantung pada suhu ya, R kawat maksudnya ya. Jadi hambatan pada kawat penghantar. Oke, sampai sini bisa dipahami penjelasan Bapak tentang hambatan pada kawat penghantar. Ada pertanyaan? Halo? Belum ada. Belum ada ya? Bisa dipahami? Anastasia dan yang lainnya? Bisa, Pak. Oh, ya, Pak mau nanya? Ya, boleh. Gamal. Kita alfanya apa, Pak? Alfanya itu disebut dengan koefisien muai panjang. Ya. Koefisien muai panjang pernah ingat? Oh, iya, Pak. Dulu waktu belajar di kelas berapa itu ya? 11, Pak. Kelas 11 kan? Ya. Ada koefisien muai panjang kan? Iya. Iya, Pak. Ada koefisien muai luas, apa beta, ada koefisien muai ruang ya, gamma gitu kan? Nah, jadi alfa itu koefisien muai panjang. Koefisien muai panjang. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Oke ya. Nah, itu hambatan pada kawat. Ya, Bapak lanjutkan dulu ya. Nah, kemudian yang berikutnya di sini hambatan, tadi kan sudah ya, lambangnya itu adalah R. Ya, jadi lambang hambatan itu ada R. Nah, dalam rangkaian itu seringkali digambarkan begini hambatan itu. Nah, jadi gini. Jadi kayak gergaji, ini sesuatu yang kalian sudah tahu lah ya. Nah, jadi dilambangkan begitu. Jadi itu kalau dalam rangkaian dilambangkan dengan apa namanya? Ya, sebutlah gambarnya. Itu hambatan. Nah, di sini sekaligus juga kalau misalnya si hambatan itu kita rangkaikan. Jadi di sini ada rangkaian hambatan atau resistor ya. Jadi rangkaian resistor. Nah, secara umum rangkaian resistor itu ada dua. Ada yang disebut dengan rangkaian seri, ada yang disebut dengan rangkaian paralel. Nah, ini juga udah tahu lah ya, dulu di SMP udah pernah. Nah, jadi ada rangkaian seri, ada rangkaian paralel. Seri itu bagaimana? Ya kalau namanya seri seperti kita sudah belajar kapasitor kan ya. Kalau seri itu yang satu itu berada di belakang atau di depan yang lain gitu. Nah, ini kita serikan ya, ini R1, ini R2, ini R3 gitu ya. Itu seri. Nah, kalau misalnya di sini nanti apa namanya? Kita jumlahkan ya, dijumlahkan. Nanti ini tinggal dijumlahkan saja. Jadi maksudnya kalau ini kita satukan ya. Jadi ada beberapa hambatan, terus kita cari hambatan yang setara dengan itu. Jadi hambatan ekivalen atau hambatan apa namanya pengganti ya, R total lah maksudnya. Nah, jadi seperti itu nanti. Nah, jadi nanti kalau si hambatan itu ujung-ujungnya kita beri beda potensial, maka muncul arus dan itu nanti dijelaskan yang disebut dengan hukum Ohm. Nah, jadi ini sekaligus ya. Nah, Bapak jelaskan ya sebelum lebih jauh tentang rangkaian resistor ini Bapak dahului dulu sebenarnya dengan hukum Ohm. Ya, jadi di sini ada yang disebut dengan hukum Ohm. Nah, ini juga sesuatu yang sudah diketahui. Jadi di hukum Ohm itu, jadi kalau misalnya ujung-ujung sebuah resistor itu kita berikan beda potensial, misalnya ada resistor R gitu ya. Kemudian ujung-ujungnya ini diberi beda potensial. Mungkin dengan baterai atau dengan apa ya. Tapi yang jelas ada beda potensialnya nih. Beda potensial itu lambangnya V. Maka pada kawat itu ya, atau pada resistor itu akan dilalui arus dari potensial tinggi ke potensial rendah gitu ya. Jadi muncul arus.
Nah, ketiganya ini dihubungkan dengan hukum Ohm, yaitu V itu sama dengan I dikalikan dengan R. Nah, ini yang disebut dengan hukum Ohm gitu ya. Jadi V-nya itu apa namanya? Beda potensial atau tegangan, ya ini beda potensial ya, potensial, udah tahu lah kalian ya. Kemudian I-nya tadi arus ya, arus listrik. Kemudian I-nya adalah apa namanya? Hambatan. Hambatan ya, udah tahu lah itu ya. Oke, jadi potensial listrik. Apa satuan potensial listrik masih ingat? Potensial listrik apa satuannya? Volt. Volt ya. Kalau arus listrik tadi? Ampere. Ampere. Kalau hambatan tadi apa? Ohm. Ohm gitu ya. Nah, jadi sebenarnya volt itu apa? Ya ampere dikalikan dengan ohm ya. Ampere ohm itu sama dengan volt maksudnya ya. Sama dengan volt. Oke ya, itu hukum Ohm. Nah, sekarang kembali ke tadi ya, kembali ke rangkaian seri paralel. Nah, nggak apa-apa ya. Jadi di sini, kalau misalnya ujung-ujung ini kita hubungkan dengan baterai, dikasih beda potensial maksudnya. Nah, dikasih beda potensial seperti ini. Gitu. Nah, kalau rangkaian itu seri, nanti di sini muncul arus kayak tadi. Nah, arusnya akan sama. Di setiap bagian ini arusnya akan sama. Jadi di setiap resistor ini akan dilalui arus yang sama. Gitu. Ingat ya. Jadi kalau rangkaian itu seri, maka yang sama adalah I-nya. Jadi I-nya sama. Masih ingat kalau rangkaian kapasitor yang sama apanya? Nah, bab sebelumnya itu. V-nya. Kalau rangkaian kapasitor yang Beda kapasitor seri yang potensialnya, Pak. sama apanya? Beda potensial. Beda potensial itu kan paralel. Oh, yang samanya. Nah, kalau rangkaian kapasitor. Masih ingat? Arus. Rangkaian kapasitor, bukan rangkaian resistor. Kapasitor. Muatannya, Pak. Muatannya. Oke ya, Davin ya. Dan yang lain tadi juga menjawab ya. Jadi kalau rangkaian kapasitor, itu kapasitor ya, kapasitor yang sudah kita pelajari kemarin, itu yang sama muatannya. Tapi kalau resistor yang sama itu I-nya. Maksudnya yang pasti sama ya, itu arusnya. Nah, yang belum tentu sama apanya? Ya ini, beda potensialnya. Nah, ini misalnya V1 gitu ya, ujung-ujung resistor ini, misalnya ini tegangannya V2 misalnya, yang ini misalnya tegangannya V3. Ini belum tentu sama gitu ya. Nah, jadi kalau seri itu yang sama I-nya. Nah, di sini yang belum tentu sama itu V-nya. Ya, makanya nanti V total itu sama aja dengan V1 ditambah V2 ditambah dengan V3 gitu. Nah, kembali ke hukum Ohm tadi, kalau kita mau totalkan ini ya, nah berarti ini kan V total, berarti apa? Ya R total dikalikan dengan I, karena yang lewat sini juga I semua ya, jadi I-nya sama semua. V1 ya sama, apa namanya R1 dikalikan dengan I juga. Nah kemudian V2 juga sama ya, R2 dikalikan dengan I, V3 ya R3 dikalikan I. Karena I-nya sama, ini Bapak coret ya, semuanya sama tuh. Nah berarti R totalnya tinggal dijumlahkan aja, R1, R2, R3. Nah, jadi seperti ini. Kalau rangkaian paralel seri dari resistor. Oke. Kalau rangkaian seri kapasitor kemarin bagaimana cara menjumlahkannya? Satu pakai 1 per ya. Nah, ini beda ya. Jadi jangan kebalik-balik loh ya. Jadi kalau kapasitor itu kalau seri malah pakai 1 per. Ya, 1 gitu ya. Tapi kalau resistor dijumlah. Ya, jadi ini kebalikan. Oke ya. Oke, nah kemudian yang berikutnya ini paralel. Jadi rangkaian paralel. Paralel itu kalau ujung-ujung resistor disatukan. Nah, kalau udah tahu lah ya. Kalau pada kapasitor juga gitu. Nah ini misalnya apa namanya ada resistor nih ya. Jadi R1 misalnya R2 ada R3 misalnya. Nah ini terus dihubungkan dengan beda potensial di sini dengan baterai misalnya. Nah kayak gitu ya. Ini misalnya beda potensialnya V. Nah, kalau rangkaian itu paralel, yang pasti sama apanya? Jadi di sini ada arus nanti. Nah, ini I ya. Tapi I-nya itu nanti terpecah jadi 3. Nah, yang atas ini misalnya I-nya I1, gitu ya. Yang ini I2, yang ini I3. Jadi I-nya beda-beda. Itu kalau rangkaiannya paralel. Yang pasti sama apanya kalau paralel? Beda potensial. Iya, beda potensialnya ya V-nya ya. Jadi V-nya ini yang pasti sama. Nah, ini sama V-nya. Ya, yang beda-beda I-nya. Nah, sehingga apa nanti? Ya kita jumlahkan jadi I yang masuk. Nah, ini juga hukum kolom. Apa namanya? Hukum Kirchhoff namanya. Tapi nanti ya kita bahas lebih detail nanti.
Tapi yang jelas, jadi ketika ada arus itu masuk percabangan, ya I misalnya, itu nanti sama aja dengan I1 ditambah I2 ditambah I3, ya. Jadi yang masuk di sini maksud Bapak. Nah, ini kan arus yang masuk itu I. Kemudian ada yang lewat atas itu I1, ada yang lewat tengah ini I2, ada yang lewat bawah itu I3. Nah, jadi kita jumlahkan seperti ini I-nya. Yang sama V-nya ya. Jadi V-nya sama. Nah, I itu apa? Kalau tadi dari hukum Ohm ya, yang bawah itu, yang ini, kalau kita mau dapat I gimana? Nah, ini kan I itu sama dengan apa? V dibagi dengan R. Nah, kan gitu. Nah, jadi nanti kalau begitu, kalau misalnya ke sini, berarti nanti I itu apa? Ya V dibagi dengan R. R total, karena I-nya I total. I1 ya berarti V1 dibagi dengan R1. Ditambah I2 berarti V2 dibagi R2. Kemudian I3 ya V3 dibagi dengan R3. Nah, berhubung apa namanya tadi ya, jadi V-nya itu sama. Nah, berarti ini bisa kalian coret nih. Nah, ini coret ya. Nah, menjadilah nanti kalau rangkaian itu paralel, R totalnya adalah, seperti ya. Jadi nanti 1 per R total sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3 dan seterusnya ya, tergantung berapa banyak jumlah R-nya. Oke, sampai sini bisa dipahami nggak? Apa namanya seri dan paralel? Bisa, Pak, insya Allah. Bisa ya, ini cuman mengulang aja ya, cuman mengulang pelajaran dulu di SMP ya. Jadi kalau seri yang sama itu I-nya ya, ingat-ingat, kalau paralel yang sama V-nya. Ya, ini sama dengan rangkaian kapasitor juga sama. Kapasitor diparalelkan yang sama V-nya juga. Ya, cuman kalau seri itu kalau resistor itu I-nya yang sama. Kalau kapasitor Q-nya yang sama. Ya, hati-hati ya, jangan kebalik-balik. Oke, itu tentang apa namanya hambatan tadi ya. Tadi kita mulai dari hambatan pada kawat. Tadi kan udah ya, hambatan pada kawat. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi kawat sendiri itu hambatan. Ya, jadi hambatannya tergantung pada beberapa harga ini. Jadi ada hambatan jenis tergantung jenis kawatnya ya. Tadi Bapak sebutkan ada beberapa misalnya logam, kemudian apa namanya tembaga misalnya. Biasanya kawat yang kita pakai untuk kabel listrik kita itu biasanya tembaga. Nah, tapi kalau mau bagus lagi emas sebenarnya, tapi emas kan mahal, jadi nggak mungkin dijadikan apa namanya penghantar yang dikomersilkan ke masyarakat gitu ya. Itu kan nanti sangat mahal. Makanya digunakan kawat yang lebih yang bagus gitu ya dari segi ekonomi gitu ya. Jadi itu adalah tembaga. Jadi maksudnya harganya tidak mahal tapi penghantarnya juga bagus gitu ya. Kalau emas itu sangat bagus tapi kan mahal banget gitu ya. Oke, nah panjang kawat tergantung suhu tadi ya. Tergantung suhu. Jadi artinya hambatan pada kawat itu akan tergantung pada suhu juga gitu. Ya. Nah, itu kalau pada kawat. Kemudian tadi Bapak udah jelasin kalau hambatan itu di rangkaian lambangnya R ya. Nah, kemudian gambarnya ini tadi ada apa gerigi-geriginya gitu lah ya. Kemudian rangkaian seri paralel, dan Bapak jelasin tadi. Kemudian hukum Ohm tadi ya sekaligus. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Adakah pertanyaan? Tidak ada. Ada, Pak. Nggak ada ya. Oke, kalau nggak ada, ini Bapak kasih contoh nih ya. Contoh. Mana? Kelihatan di situ? Nomor 2? Pak. Kelihatan, Pak. Oke, ya. Kalian perhatikan baik-baik di situ. Jadi di sini ceritanya gini. Sebuah kawat penghantar dihubungkan dengan baterai. Nah, jadi ada kawat nih ceritanya. Jadi misalnya ini kawat, Bapak gambar aja lah. Misalnya ini kawat. Nah, kalian punya kawat nih. Misalnya kawat ini panjangnya L. Terus dihubungkan dengan baterai. Nah, seperti inilah misalnya. Nah, dihubungkan dengan baterai. V misalnya ya tegangannya. 6 volt di situ, 6 volt. Nah, terus di situ mengalirkan arus yang mengalir di sini I. Nah, I-nya itu adalah 0,5 ampere. Jika kawat dipotong menjadi 2 bagian, ya, jadi dipotong menjadi 2 bagian sama panjang ya.
dan dihubungkan secara paralel satu sama lain ke baterai, maka arus yang mengalir sekarang jadi berapa, gitu ya. Oke. Nah, ini kan kawat ya. Jadi tadi kalian udah tahu kan ya, bahwasanya kawat itu adalah resistor dan dia tergantung panjang. Rho kali L dibagi dengan A, gitu ya. Nah, jadi seperti ini R-nya. Nah, sekarang kalau misalnya Bapak tanya nih, sebenarnya hambatan si kawat ini berapa? Ya, hambatan kawat ini berapa? Ya kita nggak ngitung dari L-nya berapa, A-nya berapa, Rho-nya berapa. Nggak dari situ, tapi kita menghitungnya dari hukum Ohm. Jadi hukum Ohm gimana Mas ingat? Hukum Ohm tadi gimana? V I kali F. sama dengan I kali R, gitu ya. Nah, berarti kalau menghitung hambatan kan bisa gimana? R sama dengan I per I. V dibagi dengan I. Oke, gitu kan ya. V-nya berapa di situ? 6. 6. I-nya? 0,5. Nah, berarti si kawat ini punya hambatan berapa sebenarnya? 12. 12. Nah, jadi hambatan kawatnya itu 12 ohm. Ya, jadi si kawat panjangnya L itu hambatannya 12 ohm gitu. Oke, nah sekarang si kawat ini dipotong jadi 2. Ya. Dipotong jadi 2 tuh si kawatnya. Bapak gambar sini aja ya. Jadi dia sekarang dipotong menjadi 2. Ya. Sama panjang. Berarti sekarang panjangnya jadi berapa dong? Panjangnya berapa? Setengah L. Setengah L. Luas penampangnya berubah nggak kalau dipotong? Enggak, Pak. Enggak. Nah, luas penampangnya tetap. Gitu ya. Nah, sekarang kalau kawatnya dipotong jadi setengahnya begini, itu hambatannya berubah nggak sih? Berubah. Kan si hambatan itu tergantung panjang kan? Jadi L itu kan panjang. Jadi kalau L-nya itu kalian ubah, A-nya nggak diubah ya, karena cuma dipotong. Berarti L-nya aja yang berubah. Rho-nya nggak berubah kan, kawatnya masih itu juga. Ya, jadi yang berubah itu L-nya aja. R-nya pasti berubah. Nah, sekarang kalau misalnya ya, setiap potongan ini hambatannya misalnya R aksen. Bisa nggak kalian mencari R aksen? Caranya gimana? Bandingkan aja. R dibanding dengan R aksen misalnya. R itu apa? Ya, Rho L per A. Dibanding R aksen, Rho kalikan L-nya setengah berubah. L per A. Nah, setengah L per A, gitu ya. Nah, gitu. Jadi nanti ini kan semuanya hilang kan ya? Coba lihat, itu semuanya hilang nih. Jadi Rho-nya sama, habis kan? L-nya juga sama, kemudian A-nya sama, gitu ya. Nah, jadi berapa ini kira-kira? 2:1. 2. Gini kan? Ya. Betul? Ya. Nah, berarti nanti R aksennya jadi berapa dong? 6. 1. Ya, jadi di sini setengah R bukan? Ya, Betul? Pak. Jadi sama dengan 6. 6 ohm. Nah, jadi nggak 12 lagi. Jadi setiap ini, kawat ini ya, itu hambatan jadi 6. Nah, cuman sekarang ini diparalelkan begini. Nah, diparalelkan ya. Dihubungkan dengan baterai yang sama tadi. Gitu. Nah, jadi sekarang arusnya berapa? Itu yang ditanyakan. Jadi arus yang mengalir sekarang itu berapa? Bapak sebut saja I aksen misalnya. I aksen nih. Ini berapa nilainya I aksen tuh? Nah, jadi kalian paralelkan aja. Berarti nanti karena di paralel, gimana tadi kalau paralel menjumlahkannya? Pakai seper atau jumlahin aja? 1 per. Seper. Seper. Jadi nanti seper R total lah misalnya gitu ya. Jadi 1 per R aksen ditambah 1 per R aksen. R aksennya 6 ya. Jadi nanti berapa? 2 per 2 per? 2 per S. Ya, R aksennya berapa? 6. 6. Atau sepertiga kan? Jadi nanti R totalnya menjadi berapa dong? 3. 3 ohm. Jadi sekarang itu jadi 3 ohm. Yang tadi itu adalah 12 ohm, sekarang itu jadi 3. Nah, berarti I-nya berapa dong? I aksen maksudnya. Ya, I aksennya tentu saja V dibagi dengan R total kan? Nah, V-nya kan tetap ya, itu 6 volt dibagi dengan dibagi berapa nih? 3 3. ya. Nah, dibagi 3. Jadi berapa dong arusnya? 2. 2. Ya, 2 ampere. Oke ya. Jadi kalau tadi itu mengalir arusnya itu kecil gitu ya. Nah, jadi itu 0,5 ampere, sekarang 2 ampere. Loh kok arusnya membesar? Ya karena hambatannya mengecil. Tadi 12, sekarang 3 gitu ya. Nah, jadi hambatannya mengecil ya jadi arusnya semakin besar. Oke, bisa dipahami nomor 2? Bisa, Pak. Bisa ya. Alhamdulillah.
Oke, ya dicermati. Kalau masih ada pertanyaan silakan ditanyakan. Oke, ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada, Bapak lanjutkan lagi ya dengan contoh yang lain. Nomor 2 bisa digeser nih. Bisa digeser nggak nomor 2? Belum? Bisa, Pak. Bisa ya, ini Bapak geser nih. Nah, nomor 3 udah kelihatan oleh kalian? Udah, Pak. Sudah ya. Nah, oke, kita cek ya nomor 3. Nomor 3 di sini ceritanya adalah untuk mengetahui hambatan pengganti rangkaian ini, jolok. Nah, ini jolok ya, ada kata-kata jolok. Ada yang tahu maksud jolok itu apa di sini? Jolok ohmmeter dihubungkan ke ujung rangkaian A dan B. Hambatan pengganti rangkaian ini bernilai berapa, gitu ya. Jolok itu apa sih? Jolok itu maksudnya colokan, ya. Jadi ini kalau kalian punya multimeter misalnya di rumah, ya. Jadi alat ukur alat ukur arus, tegangan dan hambatan ya. Jadi ada ohmmeternya, ada ampermeternya, ada voltmeternya gitulah ya. Nah, jadi di sini mungkin ada skalanya gitu kalau di multimeter itu. Nah, kemudian di sini ada jarum penunjuknya. Biasanya warnanya merah memang jarumnya. Kemudian di sini ada tombol-tombol untuk mengatur itu ya. Nah, kita mau mengukur apa begitu. Nah, ini misalnya di set sebagai ohmmeter misalnya. Nah, itu nanti si colokan ini itu dihubungkan ke B dan dihubungkan ke A, maksudnya begitu. Ya, jadi di sini ini colokannya dihubungkan ke situ. Nah, gitu. Nih, dihubungkan ke situ ya. Nah, ke situ. Nah, nanti di sini menunjukkan angka berapa maksudnya. Nah, jadi ditunjukkan di situ. Oke, di sini prinsipnya adalah itu ada kapasitor. Ada kapasitor 5 mikrofarad. Nah, kalian harus tahu bahwasanya kapasitor itu tidak bisa dilalui arus searah. Nah, jadi ini ya, jadi kapasitor. Nah, jadi ini tidak dapat dilalui arus searah. Nah, jadi arus searah itu tidak bisa mengalir melalui kapasitor. Sehingga bagian yang ini itu sama saja rangkaiannya nggak ada. Nah, jadi bagian yang ini ya, itu nggak ada sebenarnya. Kok nggak ada? Ya karena arusnya nggak bisa lewat situ. Jadi sebenarnya prinsip mengukur tuh gimana sih? Jadi kalau kalian mengukur hambatan, misalnya mengukur tegangan atau mengukur arus, itu sebenarnya ada arus yang mengalir di sini. Jadi ini kalau kalian punya multimeter ya di rumah misalnya, itu bisa bekerja kalau ada batu baterainya di situ. Nah, jadi ada batu baterai itu di multimeter itu. Jadi itu harus ada baterainya gitu ya, harus diganti kalau baterainya udah soak, udah rusak begitu. Nah, nanti ketika itu dipakai untuk mengukur, itu sebenarnya ada arus dialirkan lewat sini. Jadi arusnya itu dilewatkan. Nah, nanti masuk sini arusnya ya. Nah, jadi sebenarnya ada arus yang dilewatkan. Karena bagian bawah itu tidak ada arus yang lewat, ya ini nggak akan dilalui arus, artinya tidak terbaca. Jadi yang dibaca itu cuman yang ini saja. Nah, ini yang dibaca oleh ohmmeter itu. 20, 10 sama 10 gitu.
Nah, sekarang kalau Bapak tanya ya, kalau seperti itu rangkaian yang bawah nggak ada, berarti 10 dengan 10 ini terangkai secara apa? Halo? Seri. Seri. Jadi 10 dengan 10 itu seri. Kalau seri dijumlahin aja atau pakai seper? Jumlahin langsung. Lain aja. Jumlahin atau pakai seper? Jumlahin. Jumlahin ya. Jadi nanti rangkaiannya ternyata cuma gini doang. Ya. Nah, ini adalah titik A, di sini titik B. Nah, di atas itu 20 ohm, yang bawah juga 20 ohm gitu. Ya, jadi ini disatuin ya. Nah, jadi 20 ohm. 20 ohm dengan 20 ohm ini terangkai secara apa, Dok? Paralel. Paralel. Nah, berarti jadi berapa nanti? Hambatan penggantinya. 1/20 tambah 1/20. Nah, berapa itu? 10. Ya, jadi 2/20 ya, dibalik ya. Jadi R penggantinya adalah 10 ohm. Nah, cuman gitu doang. Ya, jadi jawabannya yang A gitu. Oke, ada pertanyaan tentang itu? Yang hambatan yang di bawahnya nggak dihitung soalnya nggak ngelewatin arusnya. Ya, ya, karena ada kapasitor kan di situ ya. Arus itu bisa mengalir kalau rangkaiannya tertutup. Ya, kapasitor itu kan kita sudah belajar, dia terdiri dari 2 keping sejajar. Dan 2 keping ini kan tidak terhubung kan? Jadi bagaimana arus bisa lewat situ? Kan nggak bisa. Ya, jadi ini kan terpisah. Ya, jadi terpisah ya antara keping kiri dan kanan. Ya, jadi tidak bisa lewat di situ. Ya, jadi tidak bisa dilalui arus di kapasitor itu. Ya, jadi ini ingat ini ya. Jadi kapasitor tidak dapat dilalui arus searah. Ada lagi pertanyaan? Nomor 3? Ada lagi nggak pertanyaan? Bapak, maaf, itu tuh kapasitor tidak dapat dilalui arus apa, Pak? Searah. Searah. Kurang jelas, searah. Nah, jadi tidak bisa dilalui arus searah. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Oke, nggak ada ya. Kalau nggak ada, Bapak lanjutkan lagi. Lanjut, Pak. Ya, Bapak lanjutin ya. Nah, sekarang yang berikutnya, tadi sudah Bapak singgung sedikit ya. Kita akan belajar tentang hukum Kirchhoff. Ya, jadi yang berikut ini ada yang disebut dengan hukum Kirchhoff. Nah, jadi hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff ini ya terkenal ada 2 ya. Ada yang disebut dengan KCL ya. KCL itu singkatan dari Kirchhoff Current Law ya, KCL. Ya, jadi ini hukum tentang apa namanya? Arus ya. Nah, jadi Kirchhoff Current Law. Jadi tulisannya gimana? Kirchhoff Current Law. Nah, jadi ini hukum tentang apa namanya? Arus nih, ya. Yang terkenal itu. Jadi pada titik percabangan, ya. Jadi di sini pada percabangan ya, pada titik percabangan, percabangan. Nah, pada titik percabangan itu nanti arus yang masuk melalui apa namanya titik percabangan. Sebentar, ini Bapak hapus saja. Jadi misalnya di sini kalau pada titik percabangan, misalnya di sini ada beberapa kawat misalnya gitu ya. Nah, kemudian nanti misalnya di sini ada arus nih. Bapak sebut misalnya I1. Kemudian nanti di bagian kawat ini ternyata keluar tuh I2. Kemudian di sini keluar lagi misalnya I3 gitu ya. Ternyata di sini masuk lagi misalnya I4 misalnya. Nah,
Jadi pada titik percabangan, nanti jumlah arus yang masuk ke titik percabangan itu, jadi jumlah arus yang masuk, itu pasti sama dengan jumlah arus yang keluar percabangan. Nah, ini dikenal dengan hukum Kirchhoff tentang arus. Ya, jadi I masuk jumlahnya sama dengan I keluar, gitu ya. Nah, itu disebut dengan Kirchhoff current law. Nah, jadi di sini kalian lihat yang masuk tuh ada 2, I1 sama I4. Yang keluar ada 2 juga, I2 dengan I3. Jadi nanti jumlah arus masuk tuh I1 ditambah dengan I4 itu sama dengan jumlah arus yang keluar. Itu sama dengan I2 ditambah dengan I3. Keluar dari percabangan maksudnya ya. Masuk ke percabangan. Ya, itu sesuatu yang ya sudah kita pahami lah ya. Itu tentang KCL. Nah, kemudian yang kedua, ada yang disebut dengan hukum Kirchhoff tentang tegangan. Itu KVL namanya, KVL. Ini Kirchhoff voltage law. Nah, di KVL ya. Jadi ini Kirchhoff voltage law. Oke, yang pertama ada pertanyaan nggak? Tentang arus tadi pada titik percabangan, jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar. Kemudian yang kedua, ini kita kenal dengan hukum Kirchhoff yang kedua. Yang mengatakan ini pada loop tertutup kalau ini, ya. Jadi di sini pada loop. Loop itu maksudnya rangkaian ya. Jadi loop tertutup. Tertutup itu sama dengan tegangan satu titik kembali ke titik itu lagi dalam loop tertutup ya. Itu sama dengan jumlah GGL ditambah dengan jumlah I dikalikan dengan R. Nah, itu sama dengan 0. Nah, ini yang disebut dengan hukum Kirchhoff tentang tegangan. Ya, nanti Bapak jelasin maksudnya apa ya. Oke. Nah, sebelum ke sini ada istilah yang disebut dengan GGL. GGL. GGL itu singkatan dari apa? Ada yang tahu nih? GGL singkatan dengan singkatan dari halo? Gaya gerak listrik. Nah, itu namanya GGL. Nah, kalau kalian beli baterai, ya kalian beli baterai itu. Nah, misalnya ini batu baterai ya. Misalnya begini nih, ini plus biasanya gini ya, ini mainnya di sini. Terus di situ itu tertera ada tulisan 1,5 volt. Nah, itu yang disebut dengan GGL, ya. Jadi ini nilai yang tertera di situ, itu namanya GGL. Apa sih GGL itu? GGL itu tegangan antara positif dan negatif baterai ketika baterai itu tidak dipakai, tidak digunakan maksudnya. Jadi kalau kalian beli baterai, itu kan baterainya nggak dipakai kan? Jadi maksudnya baterainya ya baterai aja. Nah itu nanti kalau kalian hubungkan dengan voltmeter, misalnya kalian punya voltmeter tuh di rumah. Nah, jadi kayak tadi lah ya. Jadi di sini ada skalanya gitu. Nah, kemudian kalian hubungkan tadi ya, joloknya itu ke positif ke negatif misalnya. Nah, ini joloknya di sini misalnya dihubungkan. Nah, jadi ini ada tombol pengaturnya misalnya. Nah, nanti di sini ada tegangan yang ditunjukkan. Ya, dia akan menunjukkan 1,5 volt misalnya, sesuai dengan harga yang tertulis di situ. Nah, ini yang disebut dengan GGL. Bisa diingat? Jadi apa GGL tadi? Halo? Ada yang bisa menjawab? Apa itu GGL? Gerak gaya listrik. Ya, itu singkatannya, gaya gerak listrik. Pengertiannya? GGL adalah? Tegangan yang tertera pada baterai. Ya, itu singkatnya begitu. Penjelasan lebih lanjut? Tadi, ya. Jadi yang disebut dengan gaya gerak listrik atau GGL itu memang harga yang tertera di sini. Ini harga apa? Ini adalah tegangan antara positif negatif baterai ketika baterai itu tidak dipakai. Ya, jadi kalau kalian langsung ukur dengan ampermeter, voltmeter. Jadi di sini voltmeter maksudnya, voltmeter. Maka yang ditunjukkan oleh alat ukur itu GGL. Nah, jadi Bapak ulangin tegangan antara positif negatif baterai ketika baterai itu tidak mengalirkan arus. Ya, itu namanya GGL. Karena nanti ada yang disebut dengan tegangan jepit, itu beda lagi.
Jadi nanti Bapak jelasin ya apa namanya tentang tegangan jepit. Itu maksudnya adalah tegangan positif negatif baterai, tapi baterainya sedang bekerja. Maksudnya gini. Jadi nanti kalau kalian beli baterai nih, kalian beli baterai ya, ini positif, ini negatif gitu ya. Nah, terus kalian hubungkan si baterai ini dengan lampu misalnya. Nah, ini kalian punya lampu di sini. Nah, dihubungkan ke negatifnya gitu ya. Nyala nih lampunya. Nah, ini kan baterainya sedang mengalirkan arus kan? Jadi di sini baterai itu sedang mengalirkan arus. Nah, kalau pada saat seperti ini kalian ukur pakai voltmeter. Nah, jadi di sini ada voltmeter di sini misalnya ya. Ini voltmeternya nih. Nah, ini ada voltmeter gitu ya. Gitu. Terus kalian hubungkan ke sini. Nah, kalian hubungkan ke sini. Nah, nanti di sini dia akan menunjukkan satu harga yang jelas berbeda. Nah, jadi ini nanti tegangan yang ditunjukkan itu namanya tegangan jepit. Tegangan jepit. Oke ya. Apa nih? Oke nanti ya. Karena listrik mati. Oke, nggak apa-apa. Oke ya. Jadi tegangan jepit. Nilainya bagaimana? Nilainya nggak lagi 1,5 volt. Lebih kecil. Mungkin 1,3. Mungkin 1,2 gitu ya. Nah, jadi nanti nilainya lebih kecil dari tegangan GGL. Nah, itu namanya tegangan jepit. Oke. Bapak tanya sekarang, apa beda tegangan jepit dengan GGL? Kalau tegangan jepit mah baterainya sedang dialiri. Nah, jadi kalau tegangan jepit itu baterainya sedang bekerja ya, mengalirkan arus. Nah, itu apa? Tegangan positif negatif juga yang kita ukur ya. Jadi tegangan positif negatif baterai ketika baterainya bekerja, itu namanya tegangan jepit. Kalau ini tegangan antara positif negatif baterai ketika baterainya nggak bekerja, yaitu namanya GGL. Itu bedanya ya. Bisa ya? Itu beda antara GGL dengan tegangan jepit. GGL itu lambangnya E. Ya, biasanya E GGL itu. Nah, ini lambangnya ya, lambangnya itu E. Oke, jadi kembali ke sini tadi, ke KVL tadi. Jadi Kirchhoff Current Law tadi ya. Nah, jadi itu apa namanya? Kalau dari satu titik kembali ke titik itu dalam rangkaian tertutup, nanti jumlah GGL ditambah jumlah I kali R sama dengan 0. Gitu. Oke, sampai situ dulu. Ada pertanyaan nggak? Ya, minimal sampai itu ya, sampai beda antara GGL dengan tegangan jepit tadi tahu ya. Nah, nanti Bapak terusin lagi nanti mungkin di mana di SSC mungkin ya nanti kalau nggak sempat apa namanya di sini nanti di SSC kita lanjutkan. Oke, ada pertanyaan tentang hukum Kirchhoff ini? Adakah pertanyaan? Kalau tegangan jepit simbolnya apa, Pak? Biasa V aja kalau tegangan jepit mah. Ya, kalau tegangan jepit itu biasanya simbolnya V aja. Jadi kalau GGL itu E gitu. Jadi kalau lambangnya itu pasti GGL bukan tegangan jepit gitu. Kalau tegangan jepit ya tegangan aja. Oke, ini Bapak tulisin ya. Jadi apa namanya yang disebut dengan GGL tadi ya, itu adalah tegangan positif negatif baterai. Ya, jadi tegangan positif negatif baterai saat baterai tidak mengalirkan arus ya, jadi tidak mengalirkan arus listrik. Itu namanya tegangan itu namanya GGL ya. Nah, kalau tegangan jepit ya sama, dia ada tegangan positif terhadap negatif baterai, tapi saat baterai itu mengalirkan arus ya, arus listrik. Itu bedanya. Ya, jadi sama-sama tegangan positif terhadap negatif ya. Cuman yang satu itu pada saat baterainya tidak dipakai, ini pada saat dipakai ya, mengalirkan pada saat bekerja gitu. Itu bedanya. Oke, ada lagi pertanyaan?
Nah, ini dari siapa nih? Dari Alisa. Alisa nanya apa? Pak, kalau yang hukum Kirchhoff misalnya I1, I2-nya ada diberitahukan arahnya, tapi I3-nya tidak diberitahukan arahnya, itu arah keluar atau masuk. Ya, jadi ya justru itu nanti. Jadi kalau misalnya itu diberitahukan, sementara tinggal satu itu enggak, ya itu nanti bisa dicari dari hukum Kirchhoff itu kan. Ya, pokoknya jumlahnya harus sama gitu. Jadi kalau misalnya yang masuk itu 12 volt, 12 ampere misalnya. Ya maka jumlah yang keluar pun harus 12 gitu, karena harus sama. Jumlah yang masuk itu 12, maka yang keluar harus 12. Nah, misalnya yang masuk 12 ya, 12 ampere nih masuk nih, 12 ampere masuk misalnya. Masuk nih. Nah, berarti nanti 12 ampere itu keluar. Nah, yang keluar itu misalnya baru diketahui 6 ampere, berarti masih ada 6 ampere lagi yang harus keluar begitu, karena masuknya adalah 12 ampere. Pokoknya jumlahnya harus sama yang masuk dengan yang keluar. Nanti di soal kita bahas lebih jauh ya. Kalau nanti Bapak udah jelasin contoh soal tentang KVL ini. Ya. Oke, sebelum ke sana ya, tapi ini waktunya kayaknya nggak cukup deh, karena tinggal 8 menit lagi. Oke, nah ini kita sedikit ada pertanyaan-pertanyaan ya. Nah, ini tolong kalian cobain. Bapak kasih linknya, kalian coba kerjakan ya. Sebentar, ini Bapak ambil dulu linknya. Yang berikutnya. Oke, Bapak kasih link ya, tolong dikerjakan ya. Oke, sudah ada di sana, di chat? Di chat sudah ada linknya kah? Udah, Pak. Udah, Pak. Nah, oke. Itu ada sedikit soalnya ada, tapi nggak apa-apa lah ya, dicoba. Kayak yang saya stop tiba-tiba ya. Mati gitu, maksudnya? Iya, tiba-tiba keluar pas saya masuk lagi tulisannya disuruh nunggu dulu. Udah dimulai deh, baru mulai lagi. Bisa diterusin nggak? Bisa Pak, bisa baru mulai lagi. Oh ya. Panjang. Ya, Radit, kenapa?
Ya, nggak apa-apa Radit ya. Oke, ini sudah ada yang selesai ya. Ada yang banyak nih yang benar semua. Oke, kebanyakan udah selesai nih ya. Tinggal beberapa yang belum. Oke ya, ini sudah ya, karena sudah pukul 10, ini Bapak akhiri saja ya. Ada pertanyaan nggak sebelum Bapak akhiri? Halo? Nggak ada ya. Oke, kalau tidak ada, yang mudah-mudahan semuanya tetap sehat, tetap semangat ya. Sampai di sini pertemuan kita, insya Allah ya sore nanti kita lanjutkan ya untuk satu kelas kayaknya ya. Dan besok insya Allah ya. Oke, sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke, Terima kasih, Pak. makasih, Pak. Makasih, Pak.